Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam. Sebelum lanjut, izinkan perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Kadek Dewi Tirta Andrea Bukan. Yang kedua, Nikomang Depi. Yang ketiga, Komang Maniase. Yang keempat, Ikadut Edi Sudarma. Yang kelima, Ikadek Arman Puradi. Di sini kami kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang kehilangan dan distres spiritual. Yang pertama, kehilangan. Kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan, menurut Lambert tahun 1985. Adapun rentang respon kehilangan, yang pertama fase pengingkaran, yang kedua fase marah, yang ketiga fase tawar-menawar, yang keempat fase depresi, yang kelima fase penerimaan. Adapun bentuk-bentuk kehilangan dan sifat kehilangan. Bentuk-bentuk kehilangan meliputi kehilangan orang yang berarti, kehilangan kesejahteraan, kehilangan milik pribadi. Sifat kehilangannya tiba-tiba atau tidak dapat diramalkan, berangsur-angsur atau dapat diramalkan. Adapun tipe kehilangan, yang pertama actual loss, yang kedua perceived loss atau psikologis, yang ketiga anticipatory loss. Adapun kategori kehilangan dan tahapan proses kehilangan dan berduka. Kategori meliputi kehilangan objek eksternal, kehilangan lingkungan yang telah dikenal, kehilangan orang terdekat, kehilangan aspek diri, kehilangan hidup. Adapun tahapan proses kehilangan dan berduka. Menurut Kubler-Ross tahun 1969, terdapat 5 tahapan proses kehilangan, meliputi yang pertama, denial atau mengingkari, yang kedua anger atau marah, yang ketiga bargaining atau tawar-menawar, yang keempat depression atau bersedih yang mendalam, yang kelima acceptance atau menerima. Adapun perspektif agama terhadap kehilangan. Dilihat dari perspektif agama, hal-hal yang harus diperhatikan oleh individu untuk mengatasi kehilangan yang dialaminya adalah sabar, berserah diri, menerima dan mengembalikannya pada Tuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distres spiritual. Pengertian distres spiritual. Distres spiritual adalah kerusakan kemampuan dalam mengalami dan mengintegrasikan arti dan tujuan hidup seseorang dengan diri orang lain, seni, musik, literatur, alam dan kekuatan yang lebih besar dari dirinya, menurut EGC 2008. Adapun penyebabnya, menurut Budi Kana Kaliat 2011, penyebab distres spiritual adalah sebagai berikut. Yang pertama meliputi pengkajian fisik abus, yang kedua pengkajian psikologis, status mental, mungkin adanya depresi, marah, kecemasan, ketakutan, makna nyeri, kehilangan kontrol, harga diri rendah, dan pemikiran yang bertentangan, menurut Otis Grant 2002. Adapun pengkajian sosial budaya, dukungan sosial dalam memahami keyakinan klien, menurut Spencer tahun 1998. Adapun patofisiologi distres spiritual tidak bisa dilepaskan dari stres dan struktur serta fungsi otak. Stres adalah realitas kehidupan manusia sehari-hari. Setiap orang tidak dapat menghindari stres, namun setiap orang diharapkan melakukan penyesuaian terhadap perubahan akibat stres. Ketika kita mengalami stres, otak kita akan berespon untuk terjadi. Konsep ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kanon WB dalam Dapis M.
dan kawan-kawannya tahun 1988 yang menguraikan respon melawan atau melarikan diri sebagai suatu rangkaian perubahan biokimia di dalam otak yang menyiapkan seseorang menghadapi ancaman, yaitu stres. Adapun karakteristik distres spiritual. Karakteristik distres spiritual menurut EGC tahun 2008 meliputi 4 hubungan dasar, yaitu yang pertama, hubungan dengan diri meliputi ungkapan kekurangan, harapan, arti dan tujuan hidup, marah, kesalahan, coping yang buruk, perdamaian atau ketenangan, penerimaan, cinta, memaafkan diri sendiri, keberanian. Adapun hubungan dengan orang lain meliputi menolak berhubungan dengan tokoh agama, menolak interaksi dengan tujuan dan keluarga, mengungkapkan terpisah dari sistem pendukung, mengungkapkan persaingan diri. Yang ketiga, hubungan dengan seni, musik, literatur, dan alam meliputi ketidakmampuan untuk mengungkapkan kreativitas, bernyanyi, mendengarkan musik, atau menulis, tidak tertarik dengan alam, tidak tertarik dengan bacaan keagamaan. Yang keempat, hubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya meliputi ketidakmampuan untuk berdoa, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Yang ketiga, mengungkapkan terbuang oleh atau karena kemarahan Tuhan. Yang kelima, meminta untuk bertemu dengan tokoh agama. Yang keenam, tiba-tiba berubah praktik agama. Yang ketujuh, ketidakmampuan untuk introspeksi diri. Yang kedelapan, mengungkapkan hidup tanpa harapan atau menderita. Adapun asuhan keperawatan. Contohnya, di sebuah desa di kota A ada sepasang suami istri yang baru 1 bulan menikah. Sang suami bernama Arsa dan sang istri bernama Ningrum. Mereka satu sama lain sangat mencintai. Apabila Arsa sakit, sang istri pun ikut merasakan sakit. Begitu pula sebaliknya. Ketika itu, Ningrum baru saja diketahui positif hamil. Arsa dan Ningrum pun sangat senang dan berusaha semaksimal mungkin melindungi dan menjaga calon anak mereka itu. Pada suatu hari, Arsa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Arsa meninggal. Ibu Ningrum mengatakan hal ini membuat Ningrum merasa sangat terpukul. Dia terus menangis, tidak mau makan dan keluar kamar. Dia mengurung diri dan memandang foto Arsa. Dia menjadi jarang berbicara dan terkadang sering teriak memanggil nama Arsa. Dia sering berkata bahwa tidak percaya Arsa telah pergi. Selain itu, dia sering terbangun dan menangis keras memanggil Arsa. Saat pengkajian, Ningrum tampak lemas, wajah tampak kusut, klien tampak putus asa dan sedih. Klien sudah berkonsentrasi ketika perawat bertanya, tampak kantung mata, tanda-tanda vital, nadi 75 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 120 per 80 mmHg, respirasi 24 kali per menit. Adapun data fokus, data subjektif, ibu klien mengatakan klien merasa sangat terpukul. Dia terus menangis, tidak mau makan dan keluar kamar. Ibu klien mengatakan klien sering mengurung diri dan memandang foto Arsa. Ibu klien mengatakan klien menjadi jarang berbicara dan terkadang sering teriak memanggil nama Arsa. Klien mengatakan bahwa tidak percaya Arsa telah pergi. Klien mengatakan sering terbangun dan menangis keras memanggil Arsa. Adapun data objektifnya, klien tampak lemas, wajah tampak kusut, klien tampak putus asa dan sedih. Klien sudah berkonsentrasi ketika perawat bertanya. Klien tampak kantung mata, tanda-tanda vital, nadi 75 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 120 per 80 mmHg, respirasi
24 kali per menit. Adapun analisa data subjektif, ibu klien mengatakan klien merasa sangat terpukul, dia terus menangis, tidak mau makan dan keluar kamar. Ibu klien mengatakan klien sering mengurung diri dan memandang foto Arsa. Ibu klien mengatakan klien menjadi jarang berbicara dan terkadang sering teriak memanggil nama Arsa. Adapun data objektifnya, wajah tampak kusut, klien tampak putus asa dan sedih. Klien susah berkonsentrasi ketika bertanya. Tanda-tanda vital, nadi 75 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 120 per 80 mmHg, aspirasi 24 kali per menit. Adapun masalah keperawatan, duka cita terganggu. Yang terakhir, adapun intervensi. Tujuan umum, pasien berperan aktif melalui proses berduka secara tuntas. Tujuan khusus, yang pertama, mampu mengungkapkan perasaan berduka, menjelaskan makna kehilangan. Klien dapat mengungkapkan kemarahannya secara verbal. Yang keempat, klien dapat mengatasi kemarahannya dengan coping yang adaptif. Yang kelima, klien dapat mengidentifikasi rasa bersalah dan perasaan takutnya. Yang terakhir, klien dapat mengidentifikasi tingkat depresi. Baik, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Baik, langsung saja kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.